Apa kabar sobat? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa diberi kelancaran dalam setiap menjalankan usaha. Buat Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, kami ucapkan selamat bergabung. Channel ini membahas seputar tutorial, usaha, tips dan motivasi bisnis, peternakan, serta seputar pertanian. Silahkan klik like dan subscribe agar nantinya Anda bisa lebih mudah menemukan video bermanfaat seputar pertanian lainnya. Di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai varietas atau jenis padi, cara pemupukan padi, cara menambah anakan padi, hingga cara meningkatkan kualitas hasil panen padi. Bagi Anda yang belum sempat nonton, nanti Anda bisa mengunjungi channel ini. Selain hama, ternyata gulma juga menjadi permasalahan yang harus diatasi oleh petani, khususnya pada pertanian tanaman padi. Adanya gulma yang tidak terkontrol dapat membuat sanitasi lahan menjadi kurang baik dan mengundang serangan hama. Dampaknya tentu saja mempengaruhi kualitas pertumbuhan tanaman dan bisa menurunkan produksi atau kualitas hasil panen padi. Maka dari itu, upaya pengendalian gulma menjadi salah satu kegiatan penting dalam budidaya pertanian, khususnya pertanian padi. Selama ini, kegiatan pengendalian gulma kebanyakan masih menggunakan cara tradisional dengan merumput atau yang sering dikenal dengan sebutan istilah matun. Padahal ada cara lain yang lebih cepat, lebih praktis, dan lebih efisien. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cara tersebut. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip satu detik pun agar kamu mendapatkan informasi yang lengkap. Gulma di lahan pertanian padi merupakan tumbuhan pengganggu yang kehadirannya tidak diinginkan sama sekali. Gulma sendiri umumnya memiliki karakteristik dengan pertumbuhan yang tergolong cepat. Perlu upaya yang cepat dan tepat untuk mengendalikannya agar tidak menjadi pengganggu atau kompetitor bagi tanaman, terutama sebelum masa pemupukan. Namun sebelumnya, perlu kita ketahui bersama bahwa upaya apapun yang dilakukan untuk mengendalikan gulma tentu sebaiknya dilakukan dari awal secara konsisten dengan cara yang bijak. Begitu juga pada lahan pertanian tanaman padi. Pengendalian gulma dengan cara manual seperti matun tentu memerlukan waktu, tenaga, serta biaya yang boleh dikata kurang efisien. Salah satu solusinya adalah melalui metode kimia. Pola pengendalian gulma dengan metode ini dibedakan menjadi dua tahap. Tahap pertama saat sebelum tanam, dan tahap kedua saat setelah tanam. Mari kita bahas satu persatu. Tahap pertama, saat sebelum tanam. Pengendalian gulma tahap pertama dilakukan dengan penyemprotan herbisida jenis pratumbuh, tepatnya saat olah lahan selesai dilakukan. Namun, belum dilakukan penanaman tanaman. Meski kondisi lahan cukup bersih, namun ini cukup penting dilakukan. Sebab penyemprotan ini dilakukan bertujuan untuk membekukan atau memperkecil daya tumbuh kecambah atau biji gulma. Ada banyak sekali jenis merek dagang herbisida pratumbuh yang dapat kamu pilih, baik yang bersifat kontak maupun yang bersifat sistemik. Di antaranya seperti Serendi 28WP, Eros Gold 0,75/30 WG, Proad Plus 77WP, Queen 25WP, Prol 330 EC, dan lain-lain. Kondisi lahan saat aplikasi penyemprotan herbisida pratumbuh sebaiknya dikondisikan. Tidak perlu terlalu banyak air atau istilahnya lahan dalam keadaan macak-macak. Sedangkan untuk dosis aplikasinya bisa mengikuti petunjuk yang telah tertera pada masing-masing kemasan. Untuk hasil lebih merata dan maksimal, maka gunakan setelan spray berkabut. Dengan adanya pengendalian gulma di tahap ini, diharapkan pengaplikasian pemupukan pertama setelah tanam pupuk dapat terserap sepenuhnya oleh tanaman. Hal ini tentu akan membuat tanaman padi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, terutama di awal masa pertumbuhan vegetatifnya. Karena umumnya saat awal tanam, kondisi lahan cukup bersih dari gulma, maka tahap ini bersifat opsional. Artinya bisa dilakukan, bisa juga tidak. Selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu saat setelah tanam. Meski telah dilakukan penyemprotan herbisida pratumbuh, bukan berarti gulma di lahan tidak akan tumbuh sama sekali. Rumpun tanaman yang belum terlalu banyak di awal budidaya
membuat sinar matahari masuk ke sela-sela tanaman hingga mengenai permukaan tanah. Hal ini tentu akan merangsang tumbuhnya gulma. Biasanya, gulma akan mulai tumbuh lagi pada usia padi 12 hingga 15 hari setelah tanam. Di waktu ini, umumnya gulma telah memiliki daun lebih dari 3 helai, atau dengan ketinggian gulma rata-rata antara 5 hingga 10 cm. Untuk itu, sebelum pemupukan di tahap kedua yang biasanya dilakukan saat usia tanaman 21 hari setelah tanam, sebaiknya dilakukan upaya pengendalian gulma kembali. Tujuannya adalah agar nantinya penyerapan pupuk oleh tanaman padi dapat berjalan secara optimal. Di tahap ini, herbisida yang digunakan adalah herbisida jenis purna tumbuh. Mengetahui jenis gulma sangat penting dalam penentuan jenis herbisida yang akan digunakan. Apakah itu gulma berdaun sempit, gulma berdaun lebar, atau kedua-duanya, sehingga kegiatan pengendalian gulma yang akan dilakukan dapat berlangsung dengan efektif. Berdasarkan cara kerjanya, ada 2 jenis herbisida, yaitu herbisida kontak dan herbisida sistemik. Herbisida kontak digunakan untuk gulma berdaun lebar, sedangkan herbisida sistemik digunakan untuk gulma berdaun sempit. Namun saat ini, ada beberapa herbisida yang memiliki 2 kemampuan tersebut sekaligus. Banyak sekali pilihan herbisida purna tumbuh yang Anda bisa pertimbangkan. Di antaranya adalah Serendi 28 WP, Broad Plus 77 WP, Eros Gold 0,75/30 df, Richestar Extra 89 OD, Nomine 103 OF, Novlex 120 EC, dan masih banyak lagi lainnya. Pada tahap pengendalian gulma ini, tanaman yang ditanam telah mulai tumbuh dan berumpun, maka tentu dalam pemilihan herbisida harus dilakukan dengan hati-hati dan juga teliti. Pemilihan jenis dan dosis yang kurang bijak dapat mengakibatkan efek negatif, baik tanaman padi maupun terhadap resistensi gulma nantinya. Oleh sebab itu, sebaiknya lakukan konsultasi baik dengan penyuluh pertanian lapangan maupun dengan sesama petani yang lebih mengerti. Di kesempatan kali ini, saya tidak bermaksud untuk merekomendasikan suatu produk, tetapi saya hanya sekedar mencoba mencontohkan saja salah satu herbisida sistemik yang memiliki efektivitas cukup baik dalam membasmi gulma, namun cukup aman untuk tanaman padi. Herbisida tersebut adalah Novlex 120 EC produk Corteva, dengan bahan aktif berupa chlorpyroxyfen bensil 20 gram per liter dan cihalofop-butil 100 gram per liter. Ini adalah salah satu jenis herbisida purna tumbuh yang dapat digunakan untuk membasmi gulma baik yang berdaun lebar maupun gulma yang berdaun sempit hingga jenis tek-tekian. Khusus untuk pengendalian gulma pada pertanian tanaman padi, dosis penggunaannya adalah 60 ml per tangki semprot 16 liter. Meski sedikit mahal, namun herbisida Novlex 120 EC produk Corteva ini memiliki kelebihan tersendiri, yaitu sangat efektif membasmi gulma dan cukup aman untuk tanaman padi. Agar lebih efektif, sebaiknya aplikasi penyemprotan herbisida ini dilakukan pada pagi hari, sedangkan hasil penyemprotan akan mulai nampak antara 1 hingga 5 hari yang ditandai dengan menguning atau keringnya gulma. Kegiatan pengendalian gulma setelah tanam menggunakan herbisida purna tumbuh ini dapat dilakukan hingga sebelum pemupukan tahap ketiga yang umumnya dilakukan saat tanaman berusia 42 hari setelah tanam. Karena di usia tersebut rumpun padi sudah mulai cukup rapat, maka agar hasil penyemprotan dapat efektif membunuh gulma, sebaiknya ujung spray diposisikan tetap di bawah daun tanaman, tepatnya di sela-sela batang atau pada kaki tanaman. Menggunakan metode penyemprotan herbisida pratumbuh hingga purna tumbuh tentu dapat menjadi pilihan sekaligus solusi dalam upaya pengendalian gulma, khususnya bagi petani padi. Untuk lebih menekan biaya, kalian juga bisa mengambil opsi hanya mengaplikasikan herbisida purna tumbuh saja. Artinya, semua dilakukan sesuai kondisi yang ada di lapangan. Melalui pengendalian gulma secara bijak, diharapkan dapat menekan biaya, meminimalisir serangan hama dan penyakit, serta pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas hasil panen yang akan diperoleh. Demikian pembahasan kita tentang cara mudah dan cepat dalam mengatasi gulma pada tanaman padi tanpa matun. Semoga video ini bermanfaat dan semoga panen Anda melimpah. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Salam sukses dan sampai jumpa di video berikutnya.